jadi ini adalah Oppo Find N3 Fold, HP yang berhasil memaksa saya untuk menjadikan dia smartphone Android daily driver saya. Jadi saya tuh pakai dua smartphone ya, yang satunya iPhone 14 Pro Max dan yang satunya Android. Awalnya sih saya pakai S23 Ultra, terus kemarin sempat nyobain Galaxy Fold 5 dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke S23. Dan setelah nyobain HP ini selama sekitar 1 bulan lebih, akhirnya saya memutuskan untuk Oppo Find N3 ini menjadi smartphone Android daily driver saya. Kenapa? Wah, di video kali ini akan kita bahas. Saya nggak dibayar sama iPhone ya, sama Samsung juga nggak dibayar, sama Oppo Find N3 Phone sepeser pun saya nggak dibayar. Tapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk pakai HP ini sebagai daily driver saya? Yang jelas untuk kebutuhan saya, alasan pertama pasti kamera. Jadi saya tuh udah di tahap males kalau misalkan liputan atau kemanapun harus bawa laptop, tablet, dan juga kamera. Karena itu udah berat banget. Dan Oppo Find N3 ini bisa bikin saya nggak usah bawa kamera dan juga laptop. Tapi saya tetap bisa kerja. Kalau kalian ngeh di video saya yang review speakernya Vivan ketika saya di Bali, itu sebenarnya saya bawa laptop dan juga kamera. Tapi ternyata nggak saya pakai. Yang saya pakai malah full Oppo Find N3 ini untuk record videonya, dan editingnya pun juga nggak pakai laptop. Udah pakai Find N3 ini melalui aplikasi VN dan juga CapCut. Jadi kalau kalian lihat di video itu ada kameranya ya, tapi pas waktu saya coba video kameranya Oppo ini, saya taruh lagi kameranya. Ya udahlah, pakai Oppo aja. Karena kualitasnya di mode 4K 60 fps atau 60 fps menurut saya udah bagus kalau sekedar hanya untuk video yang saya upload di YouTube. Nggak terlalu kelihatan kalau dia hasil kamera Android. Apalagi karena ini adalah HP Fold, jadi saya nggak perlu bawa tripod. Tinggal saya taruh aja di sandaran, entah di meja atau di mana, dan saya buka segini. Nah, saya nggak bakalan takut dia kena angin atau kenapa pun karena dia nggak bakal jatuh. Kalau misalkan HP biasa kan ya harus kayak gini ya, dan itu pasti jatuh. Dengan posisi seperti ini saya juga bisa pakai kamera depannya, jadi nggak perlu bawa tripod lah karena malas, tripod itu berat. Sayangnya untuk kamera depannya Oppo Find N3 ini mentoknya ada di 4K 30 fps. Itu saya nggak terlalu suka sih karena kadang dia masih stutter dan ada jitternya kalau di resolusi 30 fps. Ada triknya sih, tapi jadi agak ribet. Jadi pas buka main kamera di mode unfolded atau kebuka, kita tinggal aktifin aja mode previewnya. Dan boom, cover screen-nya bisa kita gunakan untuk layar sebagai monitor kamera belakangnya. Ya emang trik kayak gini agak sedikit ribet sih ya, dan bawahnya juga susah. Kalau misalkan ditaruh di meja juga nggak bisa terlipat karena kalau misalkan kita lipat seperti ini, tuh kameranya itu ada di bagian bawah. Dan kalau seperti ini, aduh, cover screen-nya ketutupan, jadi harus dibawa kayak gini, tapi minimal ya bisa kepake lah. Karena jujur untuk 4K 60-nya saya suka banget dengan kamera belakangnya. Sebenarnya kamera depannya udah bagus, tapi saya lebih suka kamera belakangnya. Kayak nggak kelihatan aja kalau dia pakai Android. Untuk hasil foto-fotonya, kalau saya mau update story untuk kerjaan juga lebih dari cukup menurut saya. Dia nggak ada kamera gimmick sama sekali, ketiganya kepake. Jadi ada min 48 megapiksel, ultra wide-nya juga 48 megapiksel, dan periscope 64 megapiksel. Makanya kalau kalian lihat bumpingnya atau tebelnya dari kamera belakang ini lumayan karena ada lensa periskop yang butuh form factor yang memang lebih tebal dibandingkan biasanya. Dua kamera depannya juga kepake walaupun jarang saya gunakan untuk video ya. Tapi kalau untuk selfie aja sering saya pakai. Kamera yang bagian dalam juga masih sering saya pakai karena dia nggak under display, langsung lensa. Kualitasnya nggak terlalu blurry. Ya walaupun teknologinya itu nggak secanggih punyanya Samsung karena kayak terlihat wow gitu ya under display kamera. Tapi menurut saya soal kamera yang paling bagus ya kualitasnya lah. Dan selfie kameranya Samsung menurut saya kayak asal ada aja lah. Karena dia cuma punya resolusi 4 megapiksel dan 10 megapiksel untuk cover kameranya. Cuman kalau kita ngomongin gede-gedean resolusi, wah kamera belakangnya Samsung itu bisa 8K 30 fps dan udah lumayan stabil. Tapi buat saya pribadi, kebutuhan saya 8K 30 fps itu masih terlalu overkill lah ya. Saya lebih memilih yang 4K 60 fps aja karena kalau misalkan saya lagi liputan, terus saya upload ke cloud 8K-nya, terus diedit sama anak-anak gitu, wah size-nya bakalan gede banget. Jadi download dan juga uploadnya bakalan memakan waktu. Apalagi kita tahu speed internet di Indonesia ya
Kayak gitu-gitu aja. Jadi buat saya, kamera adalah alasan utama kenapa saya pakai Oppo Find N3 Fold. Karena biasanya HP Fold itu yang dikompromikan kamera ya. Tapi enggak untuk Fold-nya si Oppo ini. Dan setelah selesai record video, saya bisa edit di layarnya yang bisa jadi mini tablet. Karena 7,8 inch ketika terbuka untuk diedit di VN atau CapCut. Udah lumayan lega, jadi saya nggak perlu buka laptop lagi. Karena saya nggak perlu buka laptop lagi, masuk ke alasan yang kedua. Yaitu layarnya yang gak cuma gede, tapi spesifikasinya ini udah cukup banget untuk kebutuhan saya editing. Kalau kita lihat panelnya, dia pakai panel OLED LTPO generasi ketiga yang bisa adaptif dari 1 sampai 120 Hz. Terus dia juga udah punya sertifikasi Dolby Vision sama-sama 2800 nits peak outdoor-nya. Jadi kalau kita gunakan untuk outdoor, kemarin pas di Bali gak ada masalah. Di Bali itu kan cuaca hotnya ekstrim banget dan kemarin saya ngedit di villa, di mobil juga nggak ada masalah sama sekali. Walaupun memang ketika outdoor, baterainya itu lumayan drain ya, lumayan terkuras. Kadang pas di pesawat juga saya downloadin dulu film di Netflix offline dan di pesawat saya nggak perlu megangi HP-nya lagi. Tinggal posisiin clamshell dan udah selesai. Nonton film tanpa harus megangi HP-nya. Kalau ada apa-apa dengan layar saya juga nggak bingung karena Oppo sudah punya yang namanya Oppo Premium Service. Dimana kalau misalkan human error selama 1 tahun itu bakalan di cover sama Oppo dan ada gratis penggantian screen guard selama 2 kali di dalam setahun dalam masa Oppo Premium Service-nya. Lanjut ke alasan ketiga yaitu dimensi, bobot dan juga dipegangnya untuk sebuah HP Fold menurut saya kayak nyaman banget. Foldnya Samsung yang Fold 5 itu lumayan berat dan tebal. Fold 5 tanpa case itu sekitar 253 gram dan ketebalannya di 6,1 mm ketika terbuka dan 13,4 mm ketika tertutup. Nah Oppo kalau sama case ya, sama case ini bobotnya cuma sekitar 240 gram dan ketika posisi terbuka dia ada di kisaran 5,6 mm dan kalau ketutup 11,7 mm. Apalagi rasio layarnya udah kayak rasio-rasio HP pada umumnya 21:9. Kalau Fold 5 kan di 23:9. Jadi dipegangnya agak ya walaupun udah terbiasa pakai Fold 5 2 minggu itu kayak aneh aja mas ya. Emang cuma selisih sekitar berapa mili dan berapa gram aja ya. Tapi kalau buat yang nggak terbiasa pakai HP Fold kayak saya pakai S23 Ultra, terus coba Fold 5-nya Samsung di pergelangan tangan itu kerasa kram kalau pegangnya lama. Ya tetap kerasa berat sih kalau dari HP S23 ke Oppo Find N3. Tapi karena saya udah pernah nyobain Fold 5 terus ketika megang Oppo Find N3 ini kayak ya masih nyaman aja. Dipegang satu tangan nyaman, bobotnya juga enteng. Tipis lagi. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya sih Fold 5 masih unggul ya ketimbang Oppo Find N3. Contohnya kayak cover screen-nya di Samsung Fold 5 itu udah pakai Corning Gorilla Glass Victus yang generasi kedua, baik cover screen dan juga layar utamanya. Terus si Samsung juga udah punya IPX8 yang bisa tahan air selama 30 menit kedalaman 1 meter, sementara Oppo masih pakai IPX4 jadi nggak bisa diselemin dan dia pakai proteksinya itu ceramic guard. Kalau kalian tanya kuatan mana, sebenarnya waktu sih ya yang bisa ngejawab. Baik Fold 5 ataupun Oppo Find N3 ini belum ada keluhan ketika saya cari di internet. Belum ada keluhan tentang hinge, tentang layarnya yang ada masalah. Jadi keduanya menurut saya juga belum bisa dibilang kuat atau enggak karena umurnya belum ada yang 1 tahun. Kita lihatlah 1 tahun ke depan bakalan kayak mana kuatan Oppo atau Samsung. Tapi kalau soal hinge atau engsel, setidaknya sampai sekarang saya lebih suka hinge-nya atau engselnya si Oppo ini. Karena kalau kalian lihat, wah dia ini bisa tertutup rapat dan Oppo menyerahkan hasil tesnya itu ke lembaga yang namanya TÜV Rheinland yang dia bisa dibuka tutup sebanyak 1 juta kali. Dan memang kalau misalkan kita buka tutup, lebih kerasa solidnya itu di Oppo sih. Apalagi suaranya nih, anjir, kayak satisfying gitu kalau misalkan kita buka tutup dan gak ada rasa yang menegangkan, semuanya kerasa solid dan smooth. Ketika dibuka, crease atau lekungan di layarnya juga nggak terlalu kelihatan ya, kayak Samsung yang masih cukup kelihatan. Oppo ini sama sekali nggak kelihatan tuh. Kalau kita lihat dari posisi tengah, kalau misalkan kita lihat dari posisi bawah, atas, ya samping masih ada sih lekukannya, tapi ini bener-bener tipis banget dan bagian layarnya juga sama sekali nggak kelihatan lekungannya. Harus dicari-cari dulu biar kelihatan. Terus alasan yang keempat adalah aksesoris out of the box-nya. Jadi nggak usah beli terpisah, tapi di dalam paket pembeliannya itu udah ada adapter. Yang adapternya ini juga nggak main-main. Adapternya ini udah super VOOC 67 watt yang ketika saya coba untuk ngecas 0 ke 30% butuh waktu sekitar 30 menit. Kalau 0 ke 100% butuh waktunya 52 menit. Nggak sampai 1 jam.
kenceng. Dan untuk daya tahan baterainya, bisa dibilang Oppo ini yang paling gede lah di dunia full untuk kapasitas baterainya 4800 mAh. Sementara Samsung itu ada di 4400, jadi selisihnya 400 mAh. Dan untuk kebutuhan saya, kalau misalkan saya gunakan untuk record, saya selalu record 4K 60 fps ya, 4K 60 fps. Terus saya gunakan untuk editing di VN, terus pindah ke CapCut untuk color grading dan juga auto text. Biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam itu masih sisa 20%. Dengan catatan saya nggak pernah main game ya, karena Fold menurut saya sih bukan HP gaming ya. Kalau buat saya sih sesuai kebutuhan saya jarang banget nge-game. Terus kita juga dapat case yang case-nya ini sesuai dengan warnanya. Kalau warna yang beli black dapatnya black dan gold dapatnya gold. Case-nya juga bukan case yang murahan karena berbahan leather. Sementara pesaingnya ya gitulah ya, cuma dapat HP dan juga kabel. Emang kalau kita ngomongin case, pilihannya lebih banyak di Samsung. Di Samsung itu banyak banget pilihan third party ya. Untuk case ada dari UEG, terus juga ada dari ZEC, ada dari Unicase, banyak lah. Oppo ada sih pilihan pihak ketiganya atau yang jual terpisah dari Oppo, cuman ya nggak sebanyak Samsung. Modelnya juga kayak gitu-gitu aja. Ya mungkin karena banyak brand yang tidak bakalan menduga, brand casing yang tidak menduga kalau Oppo bakalan sebagus ini, makanya mereka belum nyiapin case. Tapi saya yakin ke depan ketika pasar Oppo atau market foldnya Oppo udah lebih banyak, bakalan banyak pilihan bukan hanya untuk case aja, tapi untuk berbagai aksesoris dari Oppo Find N3. Alasan kelima adalah performa. Tapi jujur di HP ini saya jarang banget main game. Paling ketika gabut atau ketika lagi bosen aja baru saya main game. Software yang sering saya buka ya cuma CapCut sama VN dan terus aplikasi kamera. Tapi kalau lagi bosen kadang ya main game Mobile Legends ataupun Genshin Impact. Tapi itu bisa terhitung jarang banget. Cuma pas lagi gabut aja. Dan untuk main game Genshin di posisi tertutup atau terbuka sama aja. Gak ada performance yang drop dan saya ini nggak pakai kipas ya. Langsung aja dari Snapdragon 8 Gen 2-nya. Dan di 1 jam pertama bisa dapat sekitar 60-an FPS dan stabil. Drop-dropnya itu setelah main sekitar 1 jam lebih itu pun masih bisa dapat sekitar 50 FPS. Aman aja, pas kebuka juga sama FPS yang didapat, gak ada penurunan performa yang signifikan. Padahal pas kebuka seharusnya ya ada penurunan performa ya, karena kan istilahnya layarnya double gitu dengan 7,82 inch. Tapi kenyataannya dengan Snapdragon 8 Gen 2 dan RAM 16GB-nya gak ada penurunan performa yang signifikan. Oh ya, saya tadi bilang RAM 16GB, jadi untuk konfigurasinya RAM-nya ini 16GB, storage-nya 512. Kalau Samsung konfigurasi RAM-nya cuma ada 12GB, ya performanya sih nggak begitu kelihatan ya antara RAM yang 16 dan 12. Menurut saya kayak sama-sama aja, apalagi sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 2. Cuman kalau kebutuhannya multitasking dengan nambah RAM 4GB, kerasa banget feel-nya ketika kita lagi multitasking dan banyak buka aplikasi di background. Alasan keenam yaitu software update. Oppo sekarang kayaknya udah membuktikan kalau dia benar-benar serius di dunia smartphone foldable. Karena untuk Oppo Find N3 ini si Oppo menjamin untuk security patch-nya atau security update-nya itu 5 tahun dan untuk OS update-nya 4 tahun. Beuh, gila. Jadi sekarang dia pakai Android 13 bisa sampai dipakai Android 17 dan sampai 2028 nanti masih bakalan dapat security update. Alasan ketujuh, si Oppo Find 3 ini menurut saya udah future proof, jadi untuk konektivitasnya terutama ya. Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 7, walaupun router saya sekarang mentoknya di Wi-Fi 6, Samsung pakainya Wi-Fi 6E. Bluetooth-nya sih sama, Bluetooth versi 5.3. Tapi di Oppo ada infrared blaster yang bisa saya pakai untuk remote AC dan remote TV. Sama kayak punyanya Xiaomi. GPS-nya Oppo juga lebih banyak dengan 5 GPS, Samsung ada 4. Kalau NFC semuanya ada, port USB-C juga port USB Gen 3 yang kencang, sama dengan Samsung. Sayangnya kalau kita ngomongin konektivitas, di Oppo ini nggak ada Oppo Dex. Kalau di Samsung kan namanya Samsung Dex ya. Kalau saya pribadi sih, sebenarnya saya sering pakai si Samsung Dex ini. Kenapa? Makanya smartphone Android kedua saya itu si S23. Karena kalau misalkan saya lagi di hotel atau lagi liputan, biasanya saya cuma bawa kabel aja, saya koneksikan dengan TV atau monitor yang ada di hotel. Dan langsung saya bisa dapat PC tanpa harus membawa PC. Enaknya Samsung Dex kayak gitu. Ya semoga aja ke depan Oppo bisa bikin Oppo Dex lah atau nama yang lain. Ya, jadi itu tadi adalah 7 alasan utama kenapa saya akhirnya memutuskan untuk pakai Oppo Find N3 ini menjadi smartphone Android daily driver saya setelah saya pakai sekitar 2 bulan lebih. Alasan utama sih jelas kamera ya dan ketipisan serta entengnya dia sih. Alasan lain cuma pendukung dan sebenarnya juga ada alasan lain, tapi menurut saya bukan alasan yang priority. Kayak desain, saya suka desainnya Oppo ini kelihatan niat dan mewah banget, tapi desain itu ya selera aja. Mungkin ada yang suka desainnya Samsung, mungkin ada yang suka desainnya Oppo. Terus audio juga audionya mirip-mirip aja sama audionya Samsung, jadi bukan alasan yang ya harus saya ceritakan lah. Tapi gak semuanya Oppo ini bagus, gak semua Oppo ini flagship. Karena memang brand itu biasanya bakalan meracik hal yang beda. Jadi salah satu komponen diunggulin tapi salah satu komponen
turunkan biar harganya itu tetap bisa murah. Pertama, harganya. Menurut saya harganya Oppo ini terlalu lumayan mahal ya dengan 29 juta. 30 juta kembali 1000 lah untuk yang varian 16, 5, 12. Sementara Samsung untuk konfigurasi RAM 12 GB 512 harga launchingnya itu 27 juta. Tapi kemarin saya dapat harga itu sekitar 26 juta 500 atau 25.500 karena ada cashback waktu itu pas promo ya. Dan menurut saya RAM 16 GB dan 12 GB ini di Snapdragon 8 Gen 2 kalau untuk performa kayak ya mirip-mirip aja. Cuma pas multitasking aja. Terus konfigurasi Samsung di baterai memang dia adapternya lebih kecil dan kapasitasnya lebih kecil. Tapi Samsung Galaxy Fold 5 bisa wireless charging 15 watt lagi. Oppo Find N3 ini sayangnya belum. Kalau misalkan wireless charging, saya tuh tipikal orang yang sering banget pakai wireless charging. Jadi kalau misalkan kerja, saya taruh wireless charging kayak lebih nyaman aja gitu. Dan kalau misalkan udah support wireless charging, bakalan banyak third party atau aksesoris-aksesoris. Contohnya kayak saya tuh sering banget bawa yang namanya magnetic walletnya iPhone. Jadi Oppo ya kalau misalkan ada magnetiknya bakalan ada pihak ketiga yang bikin magnetic wallet yang bisa disambungkan sama Oppo. Karena saya udah jarang banget bawa uang cash, biasanya bawa kartu-kartu aja, jarang bawa dompet. Kalau ada magnetic wallet tinggal tempelin aja. Tapi dengan kedua racikan Samsung dan Oppo default, kalau untuk kebutuhan saya setelah saya timbang-timbang, menurut saya Oppo masih lebih baik ya. Karena PR Samsung di Fold 5 kayak diperbaiki sama Oppo. Kameranya di Samsung yang kayak ya asalkan ada kameranya lah, diperbaiki sama Oppo dengan Hasselblad-nya dan konfigurasi kamera yang gak ada gimmick. Terus hinge di Samsung yang kayak masih kurang rapat, ini benar-benar dibetulin di Oppo Find N3. Terus untuk bobot, rasio juga enak banget dipegang dengan satu tangan. Sejauh ini sih saya pilih Oppo ya, tapi nggak tahu kalau tahun depan. Tahun depan kalau misalkan Galaxy Fold 6 keluar, entah mana yang lebih baik, terus Oppo Find N4 keluar mana yang lebih baik. Tapi kalau untuk sejauh ini sih sampai sekarang, kalau untuk HP Fold menurut saya Oppo Find 3 ini masih yang terbaik. Karena itu tadi sesuai dengan kebutuhan saya terlebih lagi untuk konten. Jadi kalau untuk smartphone Fold saya pilihnya Oppo, tapi kalau untuk capres saya masih abu-abu sih ya, belum berani pilih juga. Dan kalau misalkan nanti pilih juga nggak bakalan saya share di video biar nggak dikira saya ada kayak tim TKN-nya gitu. Tapi kalau kalian capres pilih siapa sih? Atau kalau Fold aja deh, kalian bakalan pilih Oppo Find N3 atau Samsung Galaxy Fold 5? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Niko Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.